Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Saya akan beri kesempatan ibu-ibu di sini untuk bertanya. Silakan, Ibu. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Halimah Yusuf dari Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah Bintara Jaya Permai, Bekasi. Ikatan batin antara orang tua dan anak sangat kuat sekali. Tapi terkadang ada saat-saat ketika orang tua tidak peka atas apa yang dialami atau terjadi pada anaknya. Hal-hal apa saja yang bisa merusak kekuatan ikatan batin antara orang tua dan anak, dan bagaimana cara menguatkan hubungan antara anak dan keluarga. Itu saja pokoknya pertanyaan saya. Ikatan batin antara orang tua dan anak itu jelas ada. Walaupun harus diakui bahwa ikatan batin antara ibu dengan anak lebih kuat ketimbang bapak dengan anak. Itu sebabnya kata sementara ilmuwan, cinta ibu itu naluri, cinta bapak itu emosi. Baik. Ikatan batin ini bisa diperkuat sejak dini, sejak anak lahir. Cobalah beri anak ASI ibu, itu punya pengaruh yang sangat besar. Ya, anak itu merasa dekat pada ibunya, mendengar detak-detik jantungnya. Berbeda dengan kalau dikasih susu botol, ya kan? Itu satu contoh itu ya. Kalau sudah mulai besar, bersahabatlah dengan dia. Jangan pernah memberi dia tugas yang melebihi kemampuannya. Itu dia bakal bohong. Jangan pernah memaki dia. Saya pernah berkata bahwa ada seorang ibu yang sukses mendidik anak-anaknya. Itu salah satu jawabannya bahwa kalau anak saya nakal, saya doakan dia. Yang ketiga, berusahalah bersahabat dan memberi dia kepercayaan. Itu hubungan akan menjadi baik. Tapi kalau sudah sejak semula tidak beri ASI, bahkan itu juga sebabnya sementara pakar berkata jauh lebih baik ibu melahirkan anaknya secara normal daripada disesar. Itu semua punya ikatan-ikatan yang menjadikan saya kira itu sebagian Bu dari yang bisa saya kemukakan. Kalau seorang ibu, taruhlah dia ngangkat anak gitu Pak ya, kan dia nggak bisa ngasih ASI dong, apakah itu nggak akan pernah terjadi, nggak bisa terjadi ikatan batin antara anak sama ibu? Bisa, jangan, bukan antara anak dengan ini, suami istri, bukan, ini bisa terjadi ikatan batin. Ikatan batin itu banyak caranya ya, tetapi salah satu cara dalam konteks anak itu beri dia ASI sampai usia 2 tahun. Iya kan, saya kira itu. Baik. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faria Sartika dari Majelis Taklim Nur Ramadan, Bintaro Sektor 5. Pertanyaan saya, Pak Quraish, apa tujuan dari diceritakannya kisah Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah-kisah Al-Quran itu bertujuan, kisahnya dulu secara umum, bertujuan yang pertama membuktikan bahwa Al-Quran ini wahyu. Nabi Muhammad tidak pernah, di sini ini ada dikatakan di sini di akhir ayat yang berbicara itu, engkau wahai Nabi Muhammad tidak berada
Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika. Itulah sebagian dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah berada di tengah-tengah mereka, anak-anaknya Yakub itu, sewaktu mereka melakukan makar untuk beliau tidak ada di situ. Tapi kenapa beliau bisa mengisahkannya? Yang kedua, ada hal-hal dalam Al-Quran ini yang diceritakan di sini yang berbeda dengan di sana, dan setelah dibandingkan itu ini yang lebih tepat. Saya dalam episode yang lalu berkata, di sini dia katakan keluarga Nabi Yusuf itu ke Mesir pakai unta. Kalau di sana dikatakan pakai keledai. Ya, unta dong, keledai untuk dalam kota. Nah, di sana dikatakan bahwa orang-orang Mesir itu menganggap najis orang-orang Israel, sehingga mereka tidak boleh makan bersama. Itu bukan pada masanya Nabi Yusuf. Buktinya apa? Nabi Yusuf ini orang Bani Israel diangkat jadi berarti kan, dan itu pada masa kekuasaan Fir'aun. Ini kekuasaan Hyksos. Ya, nah, itu satu. Jadi buktikan itu. Yang kedua, dari kisah-kisah ini kita menarik banyak pelajaran. Bagaimana orang yang iri hati akhirnya celaka. Bagaimana seorang pemuda bisa menjaga diri di bawah rayuan wanita cantik dan berkuasa. Bagaimana seorang ayah tidak pernah putus asa dari Tuhan. Bagaimana seorang wanita yang berdosa insaf kepada Allah dan sebagainya. Jadi itu tujuannya, supaya kita menarik pelajaran dari semua itu. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang